Halo guys, namaste, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Mei. Bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Hindi Time kali ini aku mau meremake dan juga upload sebuah video lagi. Karena video aku yang tentang Anandi atau Pratusha Banerjee itu sedikit soundnya jelek. Dan banyak dari kalian yang protes sebenarnya video ini bagus tapi soundnya jelek. Akhirnya aku memutuskan buat bikin video ini lagi dengan cerita yang masih sama karena isinya sama banget dengan video yang pertama. Dan tidak lupa aku memakai outfit yang sama, aku pakai kerudung pink ini dan juga baju gajah kesayanganku biar kalian semua merasa di video yang sama. Tapi memang ada sedikit perbedaan karena di video itu kan aku uploadnya berdekatan dengan kematian Sushan, jadi ada beberapa yang aku hubung-hubungkan ke kematian Sushan. Tapi di video kali ini aku nggak akan menghubungkannya dengan Sushan Singh Rajput dan hanya berfokus ke Pratusha Banerjee-nya aja. Jadi buat kalian yang mau menyimak video ini versi dihubungkan dengan kematian Sushan, kalian bisa lihat videonya di yang pertama. Ini aku kasih cardnya di atas sini, kalian bisa langsung klik. Tapi emang soundnya atau kualitas suaranya itu agak sedikit buruk karena waktu itu kebetulan hujan. Jadi langsung aja, hari ini aku mau ngomongin tentang Anandi lagi atau Pratusha Banerjee. Kalian yang belum tahu dia ini siapa, kalau kalian lihat di salah satu stasiun televisi Indonesia ada serial yang judulnya Anandi atau Balika Vadu di versi Indianya, yang versi dewasanya. Jadi versi dewasanya ini diperankan oleh Pratusha Banerjee karena ada versi yang pas masih anak-anak dan versi pas udah dewasa. Yang dewasanya ini nih diperankan sama Pratusha Banerjee. Dan Pratusha Banerjee ini perlu diketahui dia adalah artis Tollywood, bukan Bollywood, karena beberapa orang menyebutkan dia adalah artis Bollywood, dan ini bukan sama sekali. Bahkan kalau kalian nge-search di Google, di situ ditulis kalau dia ini adalah seorang Indian television actress, bukan Bollywood actress. Ini sangat berbeda. Mungkin nanti aku bakal bahas di video lain biar kalian tahu beberapa perbedaan tentang Bollywood dan juga serial-serial yang lainnya. Pratusha Banerjee ini sangat terkenal di masa dia menjadi sosok Anandi di film Balika Vadu ini. Tapi sayangnya dia ini meninggal dunia karena sebuah insiden, dan ini sangat bikin fans-fansnya itu patah hati. Ada beberapa kejanggalan di kematiannya Pratusha Banerjee ini. Nah, langsung aja kita bahas di videonya. Pratusha Banerjee ini adalah seorang wanita kelahiran Jamshedpur, Jharkhand, Bihar, India pada tanggal 10 Agustus 1991. Pratusha ini lahir dari pasangan bernama Shankar Banerjee dan juga Soma Banerjee. Pada tahun 2010, Pratusha Banerjee ini meninggalkan kampung halamannya Jharkhand tadi untuk pergi ke Mumbai dan memulai karirnya. Dia sempat bermain di beberapa serial film selain Anandi, tapi serial Anandi inilah yang berhasil mengangkat namanya. Perlu diketahui, Pratusha Banerjee mendapatkan peran sebagai Anandi ini murni melalui casting, dan dia mengalahkan lebih dari 70 kontestan wanita lainnya yang berebut peran ini. Tapi selain bermain di serial televisi, ternyata Pratusha Banerjee ini juga sempat bermain di beberapa reality show seperti Jalak Diklaja dan juga Bigg Boss, di mana reality show ini sangat-sangat terkenal di India. Jalak Diklaja ini kalau di Indonesia semacam kayak Indonesia Mencari Bakat, tapi khusus buat peserta nari. Jadi isinya orang-orang yang memang pandai nari gitu. Tapi sayangnya di reality show ini Pratusha Banerjee tidak melanjutkan dan memilih keluar karena dia merasa tidak nyaman di reality show itu. Pratusha Banerjee juga sempat menjadi peserta di Bigg Boss 7. Ini kayak di Indonesia dulu ada reality show semacam ini namanya Big Brother. Jadi beberapa orang dikumpulkan dalam satu rumah, nanti kayak pemenangnya dapat sebuah rumah juga.
Oke, selanjutnya aku akan bacain kronologi sebelum Pratusha Banerjee ini ditemukan meninggal dunia. Dan kronologi yang aku bacain ini nanti ada beberapa kronologi atau ada beberapa versi kronologi. Terserah kalian nanti mau percaya yang mana. Sekarang kita coba cek dulu kronologinya. Jadi pada tanggal 1 April 2016, Pratusha Banerjee ini diduga bertengkar dengan pacarnya yang bernama Rahul Raj Singh. Dalam sebuah percakapan telepon, pertengkaran itu ditemukan percakapan di mana Pratusha ngomong kayak gini. Kalau kamu datang dalam setengah jam, kamu sudah akan menemukan aku mati selama 10 menit. Jadi maksudnya kayak kalau abis telepon ini ditutup dan setengah jam kemudian kamu sampai di apartemenku, 10 menit yang lalu aku udah meninggal, kayak gitu. Artinya dia akan menemukan sebuah mayat. Setelah pertengkaran itu, Rahul buru-buru datang ke apartemennya Pratusha Banerjee dan mendapati pintu apartemen Pratusha tidak bisa dibuka. Di sini Rahul posisinya datang nggak sendiri, tapi dengan seseorang yang akan membantunya membuka kunci apartemen atau membuka pintu apartemen. Karena lama banget pintu itu nggak bisa dibuka, tiba-tiba tukang masak tetangga Pratusha. Jadi kayak Pratusha punya tetangga, terus tetangganya ini punya tukang masak namanya Sunil Mukhia. Dia ini menawarkan kepada Rahul untuk memberikan bantuan memasuki apartemen Pratusha Banerjee melalui balkon majikannya. Setelah Rahul ini setuju dengan tawaran si Sunil Mukhia tadi, akhirnya Sunil Mukhia ini masuk ke apartemen majikannya, terus lewat balkon dan menuju ke apartemennya Pratusha Banerjee. Jadi Sunil Mukhia ini masuk lewat balkon ke balkon, kayak gitulah. Sampai di dalam apartemennya Pratusha, ternyata Sunil ini udah menemukan Pratusha Banerjee tergantung di langit-langit atau sudah bunuh diri, sudah meninggal dunia. Setelah itu dia baru membukakan pintu apartemennya Pratusha Banerjee dan membiarkan Rahul Raj Singh dan temannya masuk. Setelah ditemukannya mayat Pratusha Banerjee, Rahul dan orang-orang di situ tidak langsung melaporkan ke polisi, tapi membawa mayat Pratusha Banerjee ini ke rumah sakit. Karena Rahul yakin banget kalau Pratusha itu masih hidup, tapi setelah sampai rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Akhirnya polisi ini mendapatkan laporan kematian bukan dari Rahul atau dari pihak yang menemukan, tapi dari rumah sakit. Jadi laporannya itu dari rumah sakit, bukan dari Rahul atau orang-orang yang saat itu juga menemukan jenazah Pratusha Banerjee. Setelah pihak keluarga mendengar kabar kematian Pratusha Banerjee, orang tua Pratusha Banerjee pada hari Sabtu atau sehari setelah kematiannya langsung mengambil jenazah Pratusha Banerjee, kemudian dikremasikan jam 6 sore waktu India. Itu tadi adalah kronologi dari sumber yang satunya. Ada lagi sumber lain yang mengatakan bahwa kronologi ini sebenarnya tidak kayak gitu tadi. Dimana kan tadi yang masuk itu ceritanya Sunil Mukhia kan baru ngebukain pintu Rahul buat masuk. Tapi di kronologi yang lainnya ada bilang kalau Rahul ini masuk sendiri. Jadi bukan Sunil yang masuk, tapi Rahul sendiri yang masuk karena dia punya kunci cadangan. Ini sedikit masuk akal karena ternyata Rahul ini sebelumnya sempat tinggal bareng sama Pratusha Banerjee. Jadi kayak ini masuk akal aja kalau misalkan Rahul punya kunci cadangannya. Selanjutnya, ini adalah tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan setelah kematian Pratusha Banerjee. Pertama adalah tanggal 2 dan 3 April. Ini tanggal 2 ini adalah sehari banget setelah kematian Pratusha, di mana pada tanggal 3 April polisi memeriksa Rahul, tapi tiba-tiba Rahul ini masuk ke rumah sakit dengan alasan adanya trauma di dada atau dadanya sakit gitu. Ada juga tanggal 4 April. Tanggal 4 April ini polisi memeriksa TKP, di mana ada beberapa barang bukti seperti obat, rokok, alkohol, pakaian yang berserakan. Pakaiannya ini nggak tahu pakaian bersih atau kotor, dan ini dianggap sangat mencurigakan karena pihak dari Pratusha Banerjee mengatakan Pratusha adalah sosok yang sangat rapih, jadi nggak mungkin kalau pakaian-pakaian berantakan kayak gini.
Selanjutnya adalah tanggal 5 April, di mana sangat mengejutkan. Di tanggal ini, orang tua Pratusha Banerjee angkat bicara ke media, di mana mereka bilang kalau ternyata orang tua Pratusha Banerjee sempat tinggal bareng dengan Pratusha sampai bulan Januari, tapi memutuskan untuk pindah karena Pratusha Banerjee ini pengen tinggal bareng Rahul. Selanjutnya tanggal 8 April atau seminggu setelah kematiannya, polisi memeriksa rekening Pratusha Banerjee dan mendapati ada sekitar 24 telak. Nggak tahu ini berapa tepatnya, tapi kayaknya banyak banget. Ada 24 telak ditarik dari rekening Pratusha Banerjee ke beberapa akun. Jadi orang tua Pratusha Banerjee kayak yakin dan mengatakan kalau uang ini nggak mungkin ditarik oleh Pratusha sendiri, karena selama Pratusha dan juga Rahul tinggal bareng, semua keuangannya Pratusha ini diatur sama Rahul. Di hari yang sama atau 8 April juga, selain mendapatkan bukti tentang rekening Pratusha, polisi juga menyatakan adanya luka di tubuh Pratusha, di mana luka ini menandakan adanya penyiksaan sebelum kematian Pratusha Banerjee. Setelah itu ada tanggal 21 April, di mana di tanggal ini polisi mendatangi sebuah rumah sakit bernama Gigi Hospital, di mana rumah sakit ini diisukan menjadi tempat Pratusha Banerjee aborsi. Dan ternyata benar, ini bukan sekadar isu atau rumor. 2 bulan sebelum kematiannya Pratusha, ternyata dia ini melakukan aborsi di rumah sakit tersebut. Tapi polisi menganggap ini bukan alasan utama atau masalah utama penyebab Pratusha bunuh diri, karena aborsi ini ternyata merupakan sebuah kesepakatan antara Pratusha dan juga Rahul, karena mereka belum siap memiliki anak secara finansial. Selain itu, aborsi ini juga ada catatan medisnya. Jadi nggak tahu ini aborsi bisa dibilang legal atau enggak, tapi yang pasti ini adalah kesepakatan antara Rahul dan Pratusha dan tidak bisa dijadikan alasan. Setelah itu ada tanggal 25 April, di mana Rahul mengajukan jaminan karena dia dituntut oleh orang tua Pratusha Banerjee sebagai orang yang menyebabkan anaknya bunuh diri. Tapi sayangnya di hari yang sama, jaksa penuntut umum dari pihak Pratusha Banerjee mengeluarkan fakta yang menjadi pemberat hukuman Rahul, di mana jaksa penuntut umumnya ini bilang kalau dia menemukan dupata yang digunakan untuk bunuh diri Pratusha itu di sudut-sudut rumah, bukan di langit-langit. Nah, nanti aku bakal ceritain kenapa ini bisa menjadi pemberat hukumannya si Rahul. Berdasarkan bukti yang didapat oleh jaksa penuntut umum tadi, orang tuanya Pratusha Banerjee mengajukan pembelaan. Tapi sayangnya pada tanggal 30 Mei, pembelaan yang diajukan oleh orang tua Pratusha Banerjee ini ditolak oleh pengadilan. Karena pembelaan orang tua Pratusha Banerjee tadi ditolak, akhirnya orang tua Pratusha membuat kampanye dan mengajukan kasus kematian anaknya ke CBI, di mana dari kampanye itu orang tua Pratusha Banerjee mendapatkan 1.000 tanda tangan. Tapi setelah 1.000 tanda tangan didapat, tiba-tiba TKP atau lokasi yang menjadi tempat kematian Pratusha Banerjee dibuka oleh pihak kepolisian tanpa memberitahu pihak keluarga Pratusha Banerjee. Dibukanya TKP secara tiba-tiba tanpa memberitahu pihak keluarga dulu ini dianggap menyalahi prosedur, karena bisa saja bukti-bukti penting yang ada di dalam TKP itu hilang atau rusak. Setelah keluarga mendapatkan kabar tentang TKP yang tiba-tiba dibuka, ada kabar buruk lainnya yang juga sampai di keluarga Pratusha Banerjee, yaitu mereka gagal menaikkan kasus ini ke CBI. Tapi daripada 1.000 tanda tangan tadi mubazir, akhirnya kepolisian Mumbai ini membantu keluarga Pratusha untuk membuat 1.000 tanda tangan tadi menjadi bukti untuk mendakwa Rahul Raj Singh. Jadi dinaikkan kasusnya Rahul Raj Singh gitu loh, menaikkan kasus Rahul Raj Singh. Karena dakwaan tadi Rahul Raj Singh kan harus diadili di pengadilan. Tapi sangat mengejutkan, di hari pas mengadili Rahul Raj Singh ini, tiba-tiba kepolisian Mumbai bersikap aneh terhadap Rahul, dimana polisi-polisi ini bersikap lembek, bersikap lunak kepada Rahul. Jadinya Rahul ini tidak diberatkan sebagai tersangka utama dalam kasus kematian Pratusha.
Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 atau 1 tahun setelah kematian Pratusha, teman dekat Pratusha yang bernama Kamya Punjabi membuat sebuah film berjudul Hum Kuch Kehna Sake, di mana film ini bercerita tentang kehidupannya Pratusha Banerjee. Selanjutnya di sini aku akan membacakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kematian Pratusha Banerjee. Kenapa masih diduga dan aku tidak mau memaksa kalian untuk harus percaya yang ini atau yang itu. Jadi ketika di sini ada beberapa kemungkinan, di sini artinya aku mengajak kalian untuk melihat dari sudut pandang kalian juga. Menurut kalian mana yang kemungkinan besar benar atau mana yang kemungkinan besar salah. Di sini aku sama sekali nggak bikin kalian bingung, tapi mengajak kalian untuk berpikir juga. Pihak pertama yang diduga terlibat dalam kematian Pratusha adalah pacarnya atau Rahul Raj Singh. Kalau kalian ingat tadi aku ngomong tentang dimana jaksa penuntut umum mengajukan bukti dimana dia menemukan Dupata di sudut rumah, bukan tergantung di langit-langit. Ini adalah salah satu bukti penguat Rahul Raj Singh menjadi orang yang terlibat. Kenapa? Karena menurut jaksa penuntut umum, dia menduga sebenarnya Rahul ini sudah menemukan Pratusha beberapa waktu sebelum dia membawa ke rumah sakit. Di sini jaksa penuntut umum kayak nunggu apa sih? Kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Karena Dupata ini ditemukan di bawah, jadi kayak mungkin dia udah bawa ke bawah atau ditaruh di lantai dulu atau kayak gimana. Jadi ini sangat mencurigakan menurut jaksa penuntut umum. Selain itu ini juga didukung oleh kronologi yang mengatakan bahwa Rahul memiliki kunci cadangan. Aku udah bilang ini cukup masuk akal karena mereka sempat tinggal bareng. Bisa aja Rahul punya kunci cadangan juga. Selain itu, teman-temannya Pratusha Banerjee di serial televisi bilang kalau selama ini Pratusha merasa terkekang selama menjalin hubungan dengan Rahul Raj Singh. Dan mereka juga sering mendengar Rahul sama Pratusha ini bertengkar di ruangan Pratusha. Sering mendengar teriakan juga. Beberapa teman-temannya Pratusha bilang kalau Rahul ini juga sering main tangan. Tapi mereka kayak nggak ngegubrisnya karena kayak ya udah ini urusan mereka, urusan hubungan mereka, kita nggak usah ikut-ikutan. Selain perlakuan yang buruk, Rahul juga sering ketahuan selingkuh dengan mantan pacarnya sendiri yang bernama Saloni Sharma. Tapi Saloni Sharma ini tidak mengakui adanya hubungan di antara mereka. Tapi yang mengejutkan, mereka berdua menikah setelah 2 tahun kematian Pratusha. Jadi mereka berdua sekarang suami istri. Ya dulu nggak mengakui, mungkin ya nggak mungkin si orang selingkuh diakuin. Dan selanjutnya ini sangat-sangat miris kalau emang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena ada kabar bahwa Rahul ini bisa dikatakan menjual Pratusha atau menjual pacarnya sendiri ke orang lain kayak gitu. Karena di panggilan telepon terakhir ada transkrip yang membicarakan kayak gini. Rahul, aku pergi ke Mumbai untuk bekerja, bukan untuk menjual diri. Aku benar-benar bekerja keras untuk hidupku di Mumbai ini. Aku tidak ingin menjual diri. Kepada siapa kamu akan menjualku? Aku juga punya anak-anak. Dari percakapan yang didapat dari transkrip panggilan terakhir ini, orang-orang berspekulasi kalau Pratusha ini dijual oleh pacarnya sendiri. Bahkan saat kematiannya, Pratusha ini dalam kondisi hamil karena dia bilang aku juga punya anak-anak. Dan ternyata memang benar, saat kematiannya Pratusha Banerjee ini diketahui hamil dengan usia kandungan 2 bulan. Oke, ini adalah hal terakhir yang bisa menjadi kemungkinan kenapa Rahul terlibat dalam kematian Pratusha. Di mana Rahul ini memiliki pengacara bernama Niraj Gupta. Tapi Niraj ini mundur menjadi pengacara Rahul karena menurutnya Rahul ini banyak menyembunyikan banyak hal dari dia. Bahkan dia bilang, saya tidak bisa membela dia karena dia banyak berbaring saat saya bertanya banyak hal. Jadi menurutnya tuh Rahul tuh kayak nggak serius gitu loh menghadapi kasus ini. Pas ditanya-tanya tuh dia malah pilih layeh-layeh
males-malesan kayak gitu. Selain itu, Niraj juga bilang kalau saya tahu dia menyiksa Pratusha dan ini membuat saya teringat dengan anak perempuan saya. Jadi kayak pengacara itu masih memiliki hati nurani, dia nggak mau membela orang yang salah kalau emang si Rahul ini ketahuan bersalah. Orang selanjutnya yang diduga terlibat dalam kematian Pratusha Banerjee adalah, ya mungkin ini nggak masuk akal, tapi orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri diduga menjadi penyebab utama Pratusha Banerjee bunuh diri. Karena ada salah satu mantan pegawai Pratusha bernama Saksena, di mana dia mengatakan kalau orang tua Pratusha dan Rahul ini saling berebut harta dan masing-masing ingin menguasai harta Pratusha Banerjee kayak gitu. Dan ini membuat Pratusha bener-bener stres, kayak dia bingung harus ada di pihak orang tua atau di pihaknya Rahul. Akhirnya Pratusha meminta orang tuanya untuk tidak tinggal bersama dengannya dan Rahul lagi. Ini mungkin yang menjadi penyebab orang tuanya kembali ke kampung halamannya. Tapi sayangnya Saksena ini resign beberapa hari sebelum Pratusha Banerjee meninggal dunia. Jadi kayak nggak banyak informasi yang bisa dikumpulkan dari Saksena. Selain pernyataan dari Saksena, Rahul juga sempat mengatakan ke media kalau orang tua Pratusha sebenarnya ingin memiliki harta kekayaan Pratusha karena sebenarnya Pratusha ini memiliki beberapa klaim asuransi. Ini asuransinya katanya cukup besar karena kan asuransi nggak pernah bisa keluarkan kalau pemiliknya ini bunuh diri atau sengaja dibunuh oleh orang yang berhak atas asuransi itu. Tapi menurutku ini bisa juga jadi tameng gitulah buat Rahul karena biar bisa bebas dari jeratan hukum. Jadi dia kayak bikin orang tuanya Pratusha ini bersalah. Ini cuman alasan Rahul aja, akal-akalannya, pinter-pinterannya dia aja. Karena kayak nggak mungkin sih orang tuanya setega itu. Maksudnya ini terjadi di India. Di India itu bukan tipe orang-orang yang seperti itu, nggak mungkin mengorbankan anaknya demi asuransi. Oke guys, itu tadi video tentang kematian atau meninggalnya Pratusha Banerjee. Gimana menurut kalian tentang Pratusha Banerjee dan juga video yang satu ini? Kalian bisa komen di bawah menurut pandangan kalian aja kayak gimana. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Please komen di bawah kalau misalkan kalian mau aku ngebahas video-video lainnya. Makasih buat kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Bye bye, love you.